Hello everyone. On this occasion, we will explain about figurative languages in poems on personification and hyperbole. Okay, the presenters are me, Muhammad Nova Triandi, and my partner, Anggreni Juwitawati. Okay, the first material will be explained by me, Muhammad Nova Triandi. So, what is personification? Personification defined as a literary device in which non-human things, object is given human qualities or abilities. Writers use personification to give human characteristics, such as emotion and behaviors, to non-human things, animal, and ideas. Jadi di sini tuh personifikasi didefinisikan sebagai perangkat sastra di mana objek benda non-manusia diberikan kualitas atau kemampuan manusia. Jadi di sini penulis menggunakan personifikasi untuk memberikan karakteristik manusia seperti emosi dan perilaku yang hanya dimiliki manusia kepada benda-benda non-manusia seperti hewan dan benda mati lainnya. Kemudian, the next is, what is the function of personification? Personification helps to make the text feel more alive and vibrant, like all the details of everyday life. It also makes the sentence more interesting and can make things easier to imagine when the reader read them. An example, an alarm clock is beeping angrily. Nah, di sini apa sih fungsi personifikasi? Personifikasi sendiri itu membantu membuat teks terasa lebih hidup dan bersemangat. Seperti semua detail kehidupan sehari-hari. Itu juga membuat kalimat lebih menarik dan dapat membuat hal-hal yang lebih mudah untuk dibayangkan ketika pembaca membacanya. Nah, di sini saya menjelaskan contoh yang diberikan, yaitu an alarm clock is beeping angrily. Jadi di sini artinya jam alarm itu berdering, marah. Nah, di sini kata terakhir angrily. Angrily itu kan hanya bisa merupakan sifatnya manusia, emosi dari manusia yang tidak bisa dimiliki benda mati seperti alarm di sini. Nah, di sini penulis memberikan kita ide untuk membayangkan seolah-olah ketika jam alarmnya itu berbunyi dia seperti marah. Contoh, seperti yang kita tahu kalau alarm yang berbunyi itu suaranya akan sangat bising, akan sangat membuat kita tidak nyaman lah istilahnya, karena jam alarm yang berbunyi keras ini, sehingga penulis mendeskripsikan bahwa jam alarm ini berbunyi secara marah. Nah, jadi bisa dipahami kan apa itu dari fungsi of personification. Nah, di sini kami memberikan sebuah contoh poem dan hanya memberikan satu stanza. Mari kita lihat. Let's check it out. Judulnya di sini I Wander Lonely as a Cloud by William Wordsworth. Okay. When all at once, I saw a crowd, a house of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Nah, di sini tuh sebelumnya mari kita analisis poem tersebut, puisi ini. Di sini artinya, saat seketika aku melihat kerumunan, sebuah house dari bunga bakung emas, di samping danau, di bawah pepohonan, berkibar dan menari tertiup angin. Nah, di sini puisi ini menampilkan emosi spontan yang dipicu oleh tarian energik bunga bakung. Di sini penulis
menemukan ladang bunga bakung yang indah. Penulis terpaku oleh bunga bakung yang tampak melambai, berkibar dan menari di sepanjang tepi sungai. Meskipun ombak di danau itu bergerak sangat kencang, tetapi keindahan bunga bakung kalah dengan warna-warni yang berterbangan. Di sini penulis merasa sangat gembira ketika menulis puisi tersebut dengan pemandangan alam yang mempesona. Arti dari puisi ini, meskipun seperti di baris pertama, meskipun seperti judulnya mengisyaratkan tentang awan, di sini arti dari puisi ini bukan tentang awan, melainkan tentang sekelompok bunga emas yang menari di samping danau dan di bawah pepohonan. Di sini penulis secara metaforis membandingkan dengan awan untuk menggambarkan keadaan mental yang tidak berpikir pada hari itu. Seperti awan, dia berkeliaran di lembah tanpa tujuan. Dalam bait ini yang kami berikan mengartikan seperti berkelana kesepian sebagai awan. Menjelaskan menggembara tanpa tujuan. Istilah berkelana di sini berarti berjalan bebas atas kemauan sendiri. Meskipun sebagian besar awan bergerak secara dalam kelompok, awan ini suka melayang secara tunggal. Namun dia menjelaskan dengan jelas menyebutkan dia melewati lembah dan bukit dalam perjalanan rutin untuk menyederhanakan narasi. Nah, di sini penulis bermaksud untuk menandakan keindahan dari warna bunga bakung tersebut, warna emas, yang disebut sebagai tuan rumah, a host, atau kerumunan karena mereka bersama-sama dalam kelompok. Bunga bakung itu bertengger kokoh di samping danau di bawah beberapa pohon. Nah, di bait terakhir bagaikan angin yang membuat bunga bakung menari pada saat itu, fluttering and dancing in the breeze. Jadi saat membaca puisi ini, kita bisa merasakan suasana santai di sini. Nah, pesan yang disampaikan dalam puisi I Wander Lonely as a Cloud yaitu menyampaikan pesan penting yang mencakup bagaimana alam dapat menjadi tempat peristirahatan yang paling luar biasa ketika seseorang merasa sedih atau termenung. Jadi seperti when all at once I saw crowd. Di sini menjelaskan ketika dia melihat suatu keramaian. Keramaian yang dimaksud di sini ialah sekelompok bunga dafodil yang diberikan rasa ditujukan untuk memberikan seperti keramaian. A house of golden daffodils. Di sini tuan rumah di sini ialah of golden daffodils, ialah menceritakan tentang golden daffodils, tentang bunga bakung di sini yang berada di samping danau dan di bawah pohon. Fluttering and dancing in the breeze. Nah, di sini kata kunci di sini ialah dancing. Dancing itu kan merupakan sesuatu sifat atau perilaku yang hanya bisa dimiliki oleh manusia, hanya perilaku manusia dan tidak bisa dilakukan oleh bunga bakung, a golden daffodils. Nah, jadi di sini penulis memberikan untuk pembaca memikirkan seperti bunga daffodils yang berdansa layaknya manusia dikarenakan angin yang sepoi-sepoi ke arah golden daffodils. Jadi di sini menerangkan bunga daffodils yang sedang berdansa atau melambai-lambai karena angin yang sangat sepoi-sepoi di sini. Nah, itulah yang dinamakan personification. Jadi intinya di sini ialah personifikasi yang mengacu karakteristik manusia ke benda mati. Benda ini pun digambarkan seolah-olah itu adalah manusia. Jadi ini merupakan kiasan
Kiasan dan jenis metafora yang memungkinkan penulis untuk menciptakan kehidupan dan gerakan yang berbeda dalam sesuatu yang bukan manusia. Jadi dengan memberikan hal-hal karakteristik yang hanya dimiliki oleh manusia yang dapat dikenali untuk meningkatkan kemampuan pembaca untuk berhubungan dengannya. Oke, selanjutnya materi selanjutnya merupakan tentang hyperbole yang akan dijelaskan oleh partner saya. So thank you for the explanation before. So now we're going to talk about what is hyperbole. Hyperbole is defined as a literary device which intentionally exaggerated description, comparison, or exclamation meant to make a specific impact on a reader. In general, hyperbole expresses feeling or emotion from the writer. Jadi di sini hiperbola dapat didefinisikan sebagai perangkat sastra atau juga bahasa kiasan yang mana sengaja digunakan untuk melebih-lebihkan deskripsi, perbandingan, dan juga seruan yang dimaksudkan untuk membuat dampak tertentu terhadap para pembaca. Nah, secara umum, hiperbola ini dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan dan juga emosi dari si penulis. So next, we're going to talk about what is the function of hyperbole. Hyperbole used to attract the attention of audiences, hence making poem interesting. This is a rhetorical tactic used in communication to elicit sentiments, emotions, or powerful impressions. It's not usually meant to be taken literally. Hyperbole is used to exaggerate, emphasize, or make a joke. Jadi fungsi dari hiperbola itu sendiri digunakan untuk menarik perhatian halayak atau para pembaca sehingga membuat puisi itu menjadi lebih menarik. Nah, pada taktik retoris yang digunakan dalam komunikasi untuk memperoleh sentimen, emosi, atau kesan yang kuat terhadap para pembaca, hiperbola biasanya tidak dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah. Hiperbola itu sendiri digunakan untuk melebih-lebihkan, menekankan, dan membuat lelucon yang membuat puisi menjadi lebih menarik lagi untuk dibaca oleh para halayak. Nah, seperti pada contoh kalimat "We were dying of laughter on that time". Pada kalimat di bawah ini terdapat majus hiperbola, yakni dying of laughter, yang memiliki makna kias, yakni bukan makna sebenarnya, yang memiliki makna tertawa terbahak-bahak. Jadi dying of laughter itu dimaknai sebagai tertawa terbahak-bahak, bukan memiliki makna secara harfiah yakni meninggal karena tertawa atau apapun itu. Jadi we were dying of laughter at that time memiliki makna kita tertawa terbahak-bahak pada saat itu. Jadi dying of laughter juga bisa dimaknai we found something funny or hilarious, then we laugh hard, we laugh so hard, we laugh so hard. So jadi intinya dying of laughter itu dimaknai tertawa terbahak-bahak. Dia tidak dimaknai secara harfiah karena ini adalah majas hiperbola yang memiliki makna kias yakni tertawa terbahak-bahak. Next, for the example, here is a poem from Isabella Dixon. Title is Plenty. Plenty by Isabella Dixon.
Even the toilet paper counted, and each one weeks too long, her mouth a lid clamped hard on this. Jadi pada puisi ini si penulis berbicara tentang berlalunya waktu yang dikombinasikan dengan kurangnya barang-barang kebutuhan rumah tangga sehingga uh, dia berpikir bahwa setiap bulan minggu itu terasa terlalu lama. Jadi each month weeks too long adalah hiperbolanya. So kemungkinan ketika dia memiliki uang yang cukup untuk kemungkinan apabila dia memiliki uang yang cukup, dia memastikan atau memasok lebih banyak hal yang mereka butuhkan dalam rumah tangga. Jadi kebutuhan rumah tangganya. Jadi karena banyaknya kebutuhan rumah tangga itu, jadi terasa setiap bulannya itu, minggu itu berjalan atau terasa terlalu lama. Seperti itu. So the conclusion, personification and hyperbole are literary devices that use to attract the reader and make the sentences more interesting. Therefore, it should not be taken literally as the words in the sentence and convey different meanings. Jadi kesimpulannya, personifikasi dan hiperbola adalah perangkat sastra atau bahasa kias yang digunakan untuk menarik pembaca dan membuat kalimat dalam puisi itu lebih menarik. Oleh karena itu, personifikasi dan hiperbola itu tidak boleh diartikan secara harfiah karena kata-kata dalam kalimat itu menyampaikan makna atau artian yang berbeda. So yeah, I think that's all from us. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoy it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.